di dalam. Lu mesti tanggung jawab udah nipu kita. Keluar. Apa kita dobrak aja kali ya? Mas, udah deh kita pergi aja dari sini. Cepetan kita kabur aja, Mas. Iya. Lepasin, Mas. Astagfirullahaladzim. Adin. Kak. Kak. Aduh. Turun! Berhenti! Turun! Turun! Buka! Buka! Turun gua bilang! Turun! Turun. Risik. Ikutan saya. Ngapain, Mak? Ada barang-barang lu. Lepasin di sini, Mak. Ampun bang! Ampun bang! Udah, Lik. Kita bawa ke kantor polisi aja. Jangan bang, jangan bawa polisi bang. Kita terpaksa ngerampok bang. Istri saya mau lahiran bang. Aduh, alasan nih mak. Lik. Udah. Gak usah. Bang, tadi abang bilang istri abang mau lahiran. Iya bang. Abang ada uang? Nggak ada bang, makanya kita terpaksa ngerampok bang. Ini bang, bisa ada uang buat istri abang lahiran. Sekalian saya kasih logam mulia buat mas. Ya, ini buat istrinya melahirkan. Serius tuh? Salah itu. Gila. Orang rampok malah dikasih duit. Ya, cabut. Bang, lain kali jangan diulangin ya. Makasih bang. Ya, jangan diulang ya lain kali ya. Iya bang. Lu bener, tadi pada duit? Itu bener dilepas. Iya, kasihan soalnya dibilang tadi istrinya mau lahiran kan. Orang rampok malah lu kasih duit sama emas. Duh, gua heran nih, maaf nih. Sebelumnya lu berdua kan pasangan B aja tuh. Maksud gue pasutri keluarga sederhana begono. Kok bisa lu mendadak kaya raya begini ya kan? Rahasianya apa? Kasih tahu atuh rahasia teh naon gitu. Pan iput oke hayang kitunya jadi orang kaya loba emasna. Mau tahu? Boleh tahu dong. Iya, jadi sebenarnya gini ibu-ibu, bapak-bapak semua nih. Saya tuh sebenarnya sama istri saya udah lama kita tuh kalau ada uang sedikit kita nabung emas. Kita investasi di logam mulia. Nah, uangnya semakin banyak, emasnya semakin banyak. Nah, sekarang kita jual gitu. Nah, kalau ibu-ibu nih semua mau beli emas nih, sama saya aja, sama istri saya. Satu lagi, yang pasti kalau di kita pasti asli emasnya. Aman. Aman pasti, ya sayang ya? Iya, kebetulan kita itu sekarang suka koleksi emas batangan dan logam mulia. Kan Tuh. harga emas sekarang lagi naik. Nah, jadi kita investnya di emas batangan dan logam mulia. Ini buat kerja keras kalian hari ini. Dan itu bonus buat kalian. By the way bro ya, tadi acting lu bagus, natural. Jadi kita nggak kelihatan pura-pura tadi depan warga. Udah. Kasih ya bos. Makasih bos. Mas, akhirnya semua warga itu percaya sama acting kita tadi, Mas. Karena perampokan tadi, warga tuh jadi simpatik sama kita, Mas. Beda cerita kalau kita langsung pamerin ke warga. Yang ada kita malah nyinyirin nanti. Iya bener banget sayang, itu namanya S3 marketing. Oh iya, kamu bener. Sekarang pasti warga. Oh banget sih kamu, dari mana aja? Iya, sabar Mbak. Bahkan tahu sendiri kalau warung di depan komplek itu ngantri. Ya udahlah, kamu biarin aja Yanti nyiapin makanan buat kita sayang. Ya udah sana cepetan. Ingat ya, besok kamu harus segera beresin semua ruangan yang ada di rumah ini. Nyuci, ngepel, nyapu, semuanya. Ya Allah, semenjak kena PHK dan tinggal di sini, kok aku merasa diperlakukan kayak pembantu gini ya sama mereka. Padahal kan aku ini adik kandungnya Mbak Nadine. Nih, buat jatah kamu makan. Ambil. Wah Mbak, kan aku bisa makan lauk yang aku beli ini Mbak. Enak aja. Ini jatah makanan buat aku sama Mas Ferdi. Itu buat kamu. Ya udah, 10.000 cukup lah buat beli apa kek. Buat kamu makan. Oke? Ingat ya, kamu itu udah numpang. Masih bagus dikasih jatah makanan. Udah sana. Iya makasih Mbak.
Banget mas ya. Iya. Keren benar. Keren ya? Mencilak. Ayo dong. Nih Mas Dani, ibu-ibu semuanya. Dibeli. Emas kita asli pasti. Tenang aja, terpercaya. Tapi bener nih, yakin asli kan? Ya dijamin asli dong. Emas kita itu semuanya udah ada sertifikatnya. Apalagi kita itu ngambilnya dari tangan pertama langsung. Wah, mantep banget tuh. Setelah kita buktiin sendiri, memang inflasi itu kan ngeri ya. Makanya lebih baik investasi itu di emas. Kita buktiin sendiri dan akhirnya sekarang kita baru berani jual beli sama warga. Gitu. Gitu artinya sabenerna mah ibu teh hayang gitu dari dulunya investasi di emas. Tapi eta gara-gara nama ayah warga gitunya anu dagang emas palsu. Jadi we ibu teh ragu. Blejok dia. Kalau waspada itu emang udah wajib banget, Bu. Makanya kita di sini bersedia buat dicek aslian emas-emas kita ke toko emas lainnya. Iya. Gini deh, biar fair ya. Ini kita semua biar terbuka nih. Jadi pilih aja toko emas yang dipercaya, ntar kita cek sama-sama ke sana. Bener banget tuh. Bagaimana kalau ngeceknya di toko emas langganan gue? Sekalian kita ajak Warkamsi juga. Ya mana tahu dia mau beli di Maripan. Jadi sekalian begono. Ini seriusan Kak, aku diterima kerja di yayasan ini. Iya, karena kita juga lagi kekurangan tenaga kerja di sini untuk ngehandle keperluan yayasan. Tapi maaf, kalau gajinya nggak sebesar kantoran. Gak apa-apa Kak, udah diterima kerja aja, aku alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak Aini, Kak Maya. Aku lega banget bisa kerja lagi. Sama-sama Yanti. Kalau aku sama Aini sih sama sekali nggak ragu ya, karena kan kamu emang berpengalaman banget, pengalaman kamu bagus. Yang soal kamu di PHK kemarin kan juga bukan karena kamu bermasalah, tapi kan emang perusahaannya aja yang mau efisiensi. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya aku bisa cari uang sendiri lagi. Walaupun gaji di yayasan mungkin gak sebesar di kantor lama, tapi seenggaknya ini jauh lebih baik daripada nganggur dan gak berdaya. Ya udah Kak, kalau gitu aku kerja sekarang aja ya. Ada yang bisa aku bantu nggak? Ih, boleh juga nih semangatnya. Aku suka nih semangat-semangat kayak gini nih. Ay, kasih pekerjaan Ay. Apa ya? Oh, ini aja. Ini ada list untuk keperluan kebutuhan anak-anak yayasan. Coba aja kamu cek apa yang kurang di dalam. Kalau misalkan ada yang kurang, kamu bisa langsung kabarin aku. Ya? Boleh Kak. Ya udah Kak, kalau gitu aku permisi masuk dulu ya. Aku kerjain sekarang. Oke. Bagaimana? Ininya emasnya asli kok. Tadi bos saya juga udah cek, nomor seri di sertifikatnya juga udah kedaftar. Tuh kan, saya tuh nggak bohong. Pasti asli lah. Kan sengaja aku pakai emas asli dulu biar semuanya yakin. Gimana Put? Lu udah lega belum? Kalau saya sih dari awal emang udah percaya nih. Asli pasti kan masnya. Dani, gue belum tanya lu. Biar dia jawab dulu. Gimana? Yen, ibu teh aya nama percaya gitunya. Tadi mah ibu teh masih ragu, tapi sekarang teh ibu teh jadi nggak enak atuh sama kamu. Kamu teh ente tersinggung kan? Aduh, ibu-ibu, hari gini kalau dagang itu nggak boleh gampang tersinggung. Cakep tuh. Kalau pelanggan itu ragu ya nggak apa-apa banget. Yang penting Dani sama ibu-ibu di sini sekarang udah nggak sanksi lagi invest di saya. Kebetulan juga saya sama Ferdi juga invest kok buat diri saya sendiri. Atuh lamun gitu mahnya ibu teh mau invest lebih banyak lagi. Jadi emas ibu teh makin loba gitunya. Iya sama. Gue juga Din mau invest emas juga ya. Biar ya semoga aja kalau misalkan kumpul kan bakal buat acara nikahan nanti. Iya. Ya ele Dani, gue gayaan lu. Emang lu udah ada calon? Doain dong. Ribet.
Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Iya, oke. Tenang dulu semuanya, datang sesuai antrian, ngantri yang rapi, ya. Semuanya pasti kebagian kok. Iya, pasti semuanya kebagian. Nah, kalaupun nggak ada yang kebagian nanti, besok saya siapin stoknya lagi. Jadi semuanya pasti dapat, ya. Tuh. Oke? Besok lama nggak bisa. Itu ya, pas ya gramasinya ya. Saya itu juga udah ngantri lama, Bu. Ibu, oke. 2 ya. Gimana sih? Makasih ya. Iya, sama-sama. Wih, ada Maya juga. Makasih loh Maya kamu udah ikutan beli di sini. Iya, biasanya aku kalau beli emas di tempat lain, cuman denger cerita dari warga keaslian emas di sini, terus harganya juga oke, terus antusias warga juga oke banget, jadi aku mau beli di sini deh. Kita juga sampai kelimpungan nih, ternyata antusias warga rame banget untuk beli emas di kita. Untung aja emasnya tuh banyak stoknya. Ya, Mas ya. Iya, nanti kesini lagi kok, beli lagi di sini. Makasih ya. Makasih. Sering-sering ya. Salam. Banyak banget yang udah percaya sama kita, Mas. Uang kita sekarang banyak. Iya, saya. Kita sekarang udah dapat kepercayaan dari warga. Saatnya kita bikin emas palsu, Mas. Ah, banyak alasan lo. Berapa kali lu gua kasih waktu, tapi tetap aja lu nggak bayar sama gua. Iya, Bang. Gue janji, gue bakal bayar deh, beneran. Kasih satu kesempatan aja, ya. Iya, Bang. Kami nggak akan kabur kok, Bang. Kita tuh sebenarnya uangnya ada, cuman kita putar dulu uangnya biar lebih banyak lagi buat kasih ke Abang. Hah? Apa lu bilang? Ngibul aja kerjaan lu. Capek gua tau nggak kasih waktu lu. Hah? Gua habisin lu sekarang. Tenang, Bang. Ya. Bang, jangan, Bang. Gini. Kali ini gue janji sama lu, gue bakal bayar. Bahkan kalau perlu gue lebihin uang. Gue bakal jual emas batangan palsu. Tapi gue punya satu syarat. Gue minta sekali lagi lu kasih gue modal, Bang. Waras gak sih lu? Hah? Utang yang kemarin aja lu belum lunas. Masa lu mau pinjem lagi? Mau Ya. tipu orang lagi? Bang, gue jelasin dulu, Bang. Gue pernah kerja di toko aksesoris. Gue bisa bikin emas imitasi. Gue bakal garansi sama lu, emas itu bakal kelihatan banget kayak aslinya. Dan kita jual ke warga murah, jadi laku. Aku kira bisa istirahat, tapi ternyata masih banyak yang harus aku kerjain. Apaan ini? Kok hari gini belum ada makanan juga sih? Dari tadi kamu tuh ngapain aja? Mana janji kamu yang katanya kamu mau masakin makanan buat aku sama Mas Ferry sebagai balas budi kamu? Mana? Aku baru pulang dari yayasan, Mbak. Belum sempat masak. Ya harusnya kamu beli dong makanan buat aku. Aku lapar. Ya udah oke, Mbak. Aku masakin yang gampang aja ya. Nggak perlu. Aku maunya sekarang. Aku udah keburu lapar. Cepetan kamu beliin aku makanan. Tadi aku kepikiran buat beli makanan buat Mbak. Tapi Mbak kan belum ngasih aku uang. Kamu beli makanan aja ngasih minta duit. Buat apa kamu kerja? Hah? Buat apa? Gak ada gunanya kamu jadi orang. Gaji aku kecil, Mbak. Ya kalau gaji kamu kecil ngapain kamu kerja? Kamu cuma bisa nyusahin aja. Ingat ya, selesai kamu nyuci piring, kamu harus cepetan beliin aku makanan. Awas kamu lama. Semua peralatan buat gue bikin emas palsu udah di tangan. Tinggal gue produksi, habis itu gue jual ke warga. Habis itu gue dapet cuan. Aduh, jatuh lagi gue. Gak apa? Gak apa-apa. Ini buat apa, Mas? Ini buat benerin mesin air di rumah. Mesin air saya bocor soalnya. Benerin mesin. Kok pakai alat-alat kayak gini, Mas? Iya, pakai ini. Pokoknya ini buat benerin peralatan di rumah lah, ya. Kalau gitu saya duluan ya. Oke.
Hati-hati, Mas. Iya, iya. Wow, kamu tuh keren banget Mas, bisa bikin Mas palsu kayak gini. Dan aku baru tahu ternyata semua bahan-bahan bakunya itu murah juga ya Mas. Iya. Kalau satu emas aja kita laku, kita tuh bisa untung berkali-kali lipat loh Mas. Makanya kita bisa cepat kaya kan? Iya, bener juga kamu. Ilmu ini penting sih. Aku mau ajarin kamu. Oke. Ini namanya proses sianidasi. Sekarang aku kasih lihat kamu. Proses selanjutnya. Oke? Jangan dekat ya. Sayang, proses ini namanya smelter. Kamu lihatin aku ya. Ini kita sesuaiin sama cetakannya, sayang. Oke. Kalau udah, ini awas ya, panas. Kalau udah selesai, kita tutup. Kita tunggu sampai dia mengeras. Dan akhirnya jadi dingin. Oke. Kita buka sekarang ya. Mas, ya ampun bagus banget hasilnya. Nih, ini nggak apa-apa, kamu pegang aja karena ini udah dingin, aman. Kamu lihat, emas kita udah jadi sayang. Hah? Gimana? Bagus gak? Hah? Ya ampun, ini bener-bener mirip banget sama emas yang asli Mas. Kamu keren banget. Kalau kayak gini kita bisa jadi kaya raya Mas. Iya dong sayang, kita harus bikin yang banyak ya. Mari kita bikin lagi Mas. Kamu gimana sih sayang? Hati-hati. Sakit banget mas. Yaudah, sekarang kita keluar, kita bersihin dulu kayaknya. Yaudah. Ayo. Ya Allah, tangan Mbak Dani kenapa Mbak? Kaki Mas Ferdi kenapa? Kalian lagi apa sih? Kamu tuh gak usah kepo jadi orang. Mendingan sekarang kamu pergi sana. Sebenarnya ada apa sih Mas? Kamu denger nggak Bang bilang apa? Nggak usah pengen tahu urusan orang. Udah pergi sana. Tapi tangannya Mbak Dani pergi. Udah, bukan urusan kamu, denger nggak? Akhirnya kita udah bisa investasi emas tanpa khawatir ditipu lagi. Ah, sekarang mah kita udah tenangnya. Iya, udah terbukti aman. Itu emasnya asli. Ya. Aini, lu kenapa kagak ikutan investasi juga? Ih, padahal Maya udah ikutan ya investasi emas di tempatnya si Ferdi. Ya, untuk sekarang sih Aini belum tertarik ya Bu Yeyen. Mungkin nanti kalau Aini udah tertarik, pengen beli, Aini belinya di tempat toko resminya aja. Aini, di tempat Ferdi itu sekarang juga aman. Sebab gue udah cek sendiri di toko emas langganan gue. Bahkan kita dikasih tahu tuh tempat pengambilan emasnya juga. Nih, bener pisan atuh Ai, apa yang Ian bilang gitunya. Jadi kamu teh henteu kudu khawatir gitu soal nate ini mah emas nate asli gitunya. Iya, bener Ai. Kita udah buktiin bareng-bareng. Aku ngeliat sendiri kok. Iya. Iya belum tertarik sih, soalnya Aini juga ada kebutuhan lain yang harus dibeli. Nah itu ibu-ibu sama kamu juga Dan, kalau emang uangnya masih dibutuhin, jangan main investasi-investasi kayak gitu. Biarin dong, Lik. Cocok kalian berdua. Tapi yang dibilang sama Malik tuh bener loh ibu-ibu. Kita tuh jangan apa-apa terlalu FOMO. Dan kita beli kalau memang dananya udah terkumpul.
Iya, bener banget. Ini serak lu dah ya, bibir lu yang ngomong. Tapi gue kasih tahu mau pomo kek, mau si komo kek, kita kagak paham. Yang kita paham kongko. Hanya kita cari tempat kongko. Tidak, aku pesan dulu ya. Ini traktir nih pasti, Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emas palsu udah jadi saya. Coba kamu lihat. Kamu bandingin sama yang asli. Kalau pakai mata kosong kayak gini, nggak akan bisa dibedain. Ini sih emas palsunya bener-bener sama banget sama emas yang asli. Kalau kayak gini warga nggak akan bisa bedain mana emas palsu dan asli, Mas. Sebentar lagi, kita bakal pasarin semua emas-emas ini. Dan kita akan segera mengumpulkan keuntungannya sesuatu. Iya, Mas. Ntar kita jadi orang kaya. Iya, sayang. Maksudnya mengeruk keuntungan sesungguhnya itu apa, Mbak, Mas? Kamu tuh bisa nggak kalau masuk Assalamualaikum dulu? Suka banget sih ngupingin orang ngomong. Aku nggak nguping, Mbak. Ya kebetulan aja aku denger. Lagian Mbak kenapa marah sih? Kan tinggal dijawab. Udah sana. Mendingan kamu pergi dari sini. Tinggal tinggi aku naik aja, dasar ada yang nggak tahu diri. Pergi! Ya udah sana pergi. Tahu aja sih urusan orang. Iya, bagus-bagus. Pilih aja. Mas butuhnya berapa gram? Nanti kita siapin. Seandainya aja kita banyak duit pasti kita juga ikutan tuh investasi emas. Yen, kamu teh bener pisan atuh, tapi da kumaha kita teh kahayang mah gede tapi duitna eueuh. Ya Allah, kesian banget yang punya ekonomi terbatas begini nih, cuma ngeliatin aja dari luar. Lu ngerendahin diri sendiri. Tinggal Pak Emil ngaborong. Terima kasih ya. Makasih. Baik lagi loh. Masih dibawa? Iya. Makasih. Pak Emil ngaborong. Bu Yayen, Mas Dani, sini. Sekarang tuh Kompas kita udah bisa pakai sistem nyicil. Cicilannya? Cicilan? Nyicil gimana? Iya, jadi sekarang kita udah mulai pakai sistem nyicil. Nah, mumpung kalian semua lagi ada di sini, ayo dipilih emasnya. Ciusan. Nah, sekalian kalau kalian mau ngambil, ambilnya tuh gram-gramnya yang besar. Sayang banget loh, udah nyicil masa beli yang kecil. Iya, sekalian ntar disimpan, dijual lagi. Kalau nanti dijual kan pasti harganya udah naik. Jadi invest. Terus satu lagi, di kita terima buyback. Jadi bisa dijual lagi emas ke kita. Ya udah deh, gue ambil 5 gram. Tapi gue pakai yang modelan itu nyicil. Boleh, nggak apa-apa, bisa. Iput mah hayang anu 10 gram gitu, sarwah kenjeng Yeyen. Nyicilnya 10 gram. Kalau gitu gue juga mau deh, kayak Bu Yeyen 5 gram. Kalau gue investasi dari sekarang, ntar 5 tahun ke depan, gue pasti dapat untung banyak tuh dah. Nah, keuntungannya bisa gue buat DP beli rumah begono, biar kagak kayak kontraktor gue pindah sono, pindah sini gono. Bener-bener. Ih, kamu teh bener pisan atuh Yen. Asli, saya juga udah bosen banget kontrak mulu. Ini emang harusnya kita udah investasi emas mulai dari sekarang, ya kan? Biar bisa cepet beli rumah. Lu bener banget tuh, apalagi sekarang nih ada investasi yang amanah, jadi bisa ngebantu kita nih penderita kanker, ya kan? Alias kantong kering dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bro. Seru banget kayaknya, ngobrolin apa sih? Jadi kita lagi ngebahas nih tentang investasi emas begono. Di tempatnya si Nadine, investasinya memudahkan rakyat jelata macam kayak kita, ya. Jadi bisa beli emas nyicil begono, Babang. Kalau saya boleh saran nih ya, investasinya nanti aja pas uangnya udah ada. Jadi nanti investasinya pakai duit adem, gitu ibu-ibu. Kasep, kalau kita henteu nyicil mah gitu moal kapeser, soalna teh duitna teh pan dipake kabutuhan nu sejen gitunya. Engke teh kaanggo deui buat belanja yang lain-lain gitu. Jadi kita teh kan mending ge nyicil, hitung-hitung investasi eta ge bukan beli belanjaan yang enggak berguna gitu. Bener tuh kata Iput Bang Bro. Kalau kita investasi emas, ya kan harganya naik mulu tuh.
Nah kalau kita ntar aja belinya keburu emas naik entarnya begono. Belum lagi kepake-pake kan? Apalagi Iput doyanannya makan cilok. Udah ngumpul dikit duitnya buat beli cilok. Ya Ribet udah, bang. atunya kasepnya. Ayo yuk. Ya udah, cabut dulu ya. Gue lanjut jualan dulu. Yuk. Eri. Kenapa Mbak Nadine ngelarang banget aku buat masuk ke ruangan itu? Bahkan pintunya sampai harus dikunci segala. Ada apa sih sebenarnya? Terus ya. Kenapa mas? Kayaknya handphone aku ketinggalan di dalam dari tadi. Kamu bisa tolong ambilin nggak? Ya udah sebentar ya. Ngapain kamu main masuk ruangan orang tanpa izin? Lancang kamu ya? Mbak, sebenarnya Mbak ngelakuin hal apa sih di ruangan ini? Kok Mbak sampai setakut itu aku tahu? Gak usah ikut campur urusan orang. Sekarang kamu pergi deh sini. Pergi! Yanti, Loh, tangannya kenapa? Kelihatannya memar. duh, aku nggak mungkin jujur ke Kak Indi dan Kak Maya kalau luka ini karena Mbak Nadine. Aku tadi jatuh di rumah, Kak. Kalau gitu, aku masuk duluan ya, Kak. Kenapa, Ay? Aku ngerasa kayak ada yang ditutupin ya dari Yanti. Udah perasaan kamu aja kali, yaudah yuk. Yuk. Wow mas, uang kita banyak banget. Aku kalau ngeliat uang kayak gini bawain jadi pengen beli tas baru deh mas. Kamu mau beli tas? Ya udah beli aja. Serius kamu? Tapi nanti buat bayar cicilan utang kita gimana? Itu nggak usah kamu pikirin lah sayang. Besok kan kita juga dapat uang lagi. Iya juga sih ya mas. Yaudah kita belanja aja yuk. Kayaknya uangnya cukup deh buat beli tas nih. Pokoknya aku ikut sama kamu aja. Kamu atur uangnya. Yang penting kamu happy. Makasih ya mas. Agak ke kananin. Ya, lagi. Dikit lagi. Oke, segini kayak cukup. Alhamdulillah. Bagus banget. Akhirnya terrealisasikan juga nih latihan bela diri di yayasan. Aku boleh kan ikutan latihan bela diri biar jago nih kayak si Malik sama kayak Fahri. Bisa ya? Bisa, biar bisa jagain warga. Tapi inget ya, jangan nanti mentang-mentang udah bisa malah dipakai buat yang nggak bener lagi. Iya, Lik, tenang aja. Aman semuanya. Lu kayak nggak tahu gua aja. Yaudah, kalau gitu aku lanjut lagi ya. Mau briefing warga nih buat ronda antar malam. Sekalian nih, nanti ngajakin warga yang lain deh buat latihan bela diri juga nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Wah, udah dibuka pendaftarannya. Perempuan bisa ikutan kan? Kayaknya seru nih. Ay, saya mau daftar buat anak saya ya, bisa kan? Boleh Bu. Nanti aku infoin di grup warga ya. Kalau daftar langsung sekarang bisa, Ay? Bisa Bu, tapi emang mau kemana? Buru-buru banget kayaknya. Saya mau ketemuan sama orang yang mau beli tanah saya. Alhamdulillah, habis itu saya bisa beralih ke investasi emas. Saya juga udah investasi emas. Yaudah kalau gitu kita tanya-tanya aja yuk ke Ferdi sama ke Nadine. Ayo, Ay, saya daftarnya di grup kampung aja ya. Iya, makasih ya Bu, hati-hati. Hati-hati, Bu. Iya. Mereka beneran investasi emas atau cuma FOMO doang ya? Gak cuma mereka, Ay. Bu Iput, Bu Yayan sama Dani juga udah mulai ikutan investasi emas.
Oh, ya nggak apa-apa sih, cuman semoga aja nggak ada yang ngerugin warga lagi. Ya, padahal kan sebenarnya udah ada tempat yang jelas ya kalau emang mau beli emas. Oh ya, Ri, kita jadi ketemu Pak RT? Jadi, Yaudah, Ay, aku sama Fahri ketemu Pak RT dulu ya. Iya. Kamu nggak apa-apa kan sendirian di yayasan? Nggak apa-apa kok. Yaudah, kita duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, Woi, Ferdi, Nadine! Ferdi, Nadine! Luar lo! Cari siapa ya, Mas? Di mana Ferdi dan Nadine? Mereka lagi keluar. Jangan bohong lu sembunyi mereka kan? Saya nggak bohong. Lagian kalian siapa ya? Kenapa kalian ngotot maksa cari kakak dan kakak ipar saya? Gue kesini mau nagih utang lah. Lu kira gue sini mau ngapain? Hah? Mereka berdua itu punya banyak utang. Gak mungkin kakak saya punya hutang. Ah, berisik lu. Jangan maksa. Woi. Lu berdua gak usah ikut campur ya. Bang, orang yang kalian cari tuh nggak ada. Kalian nggak boleh asal nerobos masuk gitu aja lah. Kan gue bilang, lu berdua gak usah ikut campur. Urusan gua cuma sama Ferdi sama Nadine. kalian ini emang siapa bikin keributan di depan rumah orang? Pakai nanya lagi. Sikat! Udah. Oh, lu mau main-main sama gue ya? Lihat! Udah nggak usah dilanjutin, gak enak dilihatin warga, Kak. Gak apa, Mbak. Saya nggak apa-apa kok. Makasih banyak ya, Kak. Aduh, Mas, aku puas banget deh sama belanjaan aku hari ini. Iya sayang, pokoknya setiap kita ada untung besar, ya kita nggak apa-apa beli barang-barang kayak gini, self reward, ya? Iya dong. Belanja apa lagi nanti? Kenapa uang yang nggak dipakai buat bayar utang dulu? Tadi debt collector kesini dan kasih tahu kalau Mbak sama Mas punya utang. Sebenarnya itu utang apa sih Mbak, Mas? Dan kenapa nggak dibayar? Aku rasa keuntungan hasil usaha kalian itu cukup besar. Harusnya hasil usaha kalian itu dipakai untuk bayar kewajiban dulu. Tapi kalian malah ngutamain gaya hidup kayak gini. Berisik banget sih kamu. Bisa nggak jadi orang tuh diem aja nggak usah komen. Mau orang belanja kayak mau diapain kayak uangnya. Nggak usah komen, diem. Tapi aku tuh khawatir. Udah. Shh. Kamu gak usah berisik ya. Gak usah ngurusin hidup kita. Satu hal lagi, kita juga gak minta kamu yang bayar kan utangnya. Jadi diam aja udah. Udahlah, aku capek mau istirahat, salah. Ya ampun, seru banget kayaknya. Fahri jago banget ya silatnya. Iya kan. Tapi menurut kamu tuh aneh gak sih? Nadine sama Ferdi itu ngutang. Ya, masalahnya tuh sampai diancem Berarti kan itu nggak dikit. Tapi apa keuntungan dari emas itu masih kurang ya sama mereka, sampai-sampai mereka tuh harus ngutang di mana-mana. Gimana sih, aku juga nggak ngerti ya. Atau enggak ya mungkin gara-gara gaya hidup kali ya, Jadi gaya hidupnya terlalu tinggi, belanja sana, belanja sini, makanya ngutang. Ya mungkin aja kalau emang ada pembelian dalam jumlah gede mau nggak mau mereka harus ngutang dulu. Namanya juga orang lagi usaha. Ya bisa jadi sih, benar sih. Tapi sih kalau yang aku dengar dari orang-orang, mereka tuh dapat keuntungan yang banyak banget dari jual emas. Jangan-jangan ini investasi bodong ya? Enggak sih. Bisa aja.
Enggak. Kalau menurut aku ya paling masuk akal Malik sih. Ya mungkin mau beli rumah di kota gitu, jadi butuh uang yang banyak. Tapi ya emang kurang duitnya, makanya ngutang. Tapi gue bingung ya. Mereka itu pan orang kaya. Ipan kok bisa sih sampai punya utang? Sampai didatengin debt collector lagi. Ih, bener pisan atunya. Iya ibu-ibu, saya juga jadi ngeri, kepikiran. Nggak berani lagi ngambil emas sama mereka. Iya sama, saya juga takut malah ada masalah. Waduh, ini gimana nih? Mana kita udah bayar cicilan emas ke mereka lagi, Bu? Ya elah Dan, kita bayar cicilan selanjutnya ntar-ntaran aja. Yang ada nanti malah duit kita yang dipakai sama dia buat nyicir utang dia ke debt collector begono. Kehela atunya Yen. Kalau menurut Iput mahnya mending kita teh lanjutin aja terus nyicilna. Anu penting mapan dapat emasna, bener teu? Kagak. Kalau gua mah nih ya, gua kagak bakalan bayar tuh cicilannya dulu. Kalau perlu kita datengin tuh rumahnya si Perdi sama si Nadine. Biar kita tahu dulu kejelasannya, baru udah gua mau bayar. Ini dia nih panjang umur diomongin. Nat, kita lihat debt collector datang ke rumah lu. Kok bisa sih lu punya utang sama debt collector? Ya ele, bagaimana sih? Katanya lu orang kaya. Terus bagaimana duit kita? Amin kagak nih? Oh, bener pisan atuh Nat. Jadi kita teh ragu gitu mau nerusin cicilannya. Aduh ibu-ibu, debt collectornya aja yang lebay. Sebenarnya utang saya nggak gede-gede banget kok. Jadi nggak bakal kena imbas lah sama usaha saya. Udah deh, investasi kalian tuh semuanya aman sama saya, percaya. Lu percaya? Kalau gue sih kagak Nat, gue masih ngeragu nih. Jadi gue bayar cicilannya kayak lu ntar-ntaran aja. Kalau urusan lu sama debt collector udah clear begono. Ya udah tuh Iput oke ngikut Yayan ajanya. Nanti juga gitu deh. Ternyata warga ngeliat juga. Bahaya nih kalau warga nggak percaya lagi sama aku dan Mas Ferdi. Ada warga satupun datang buat beli emas kita, Mas. Gimana dong? Mana ada ibu yang nggak mau bayar cicilannya lagi ke kita? Nah ini nih, ini dia nih anak sial sekarang datang. Pasti kamu kan heboh-heboh keluarga waktu debt collector datang lagi ke saya, iya kan? Ya gimana mau nggak ribut Mbak? Mereka tuh nerobos loh masuk rumah, nyariin Mbak sama Mas. Ya aku halangin lah. Ya kan bisa. Kamu ajak mereka masuk ke dalam, ngobrol di dalam biar nggak jadi tontonan sama warga. Iya, kamu sengaja kali. Kamu sengaja bikin ribut supaya semua warga tahu kalau kita ada masalah sama debt collector ya kan? Mbak, masa aku ajak mereka masuk ke rumah sih? Mereka tuh pada kasar-kasar loh. Gimana kalau mereka mau nyuri isi rumah atau celakain aku? Alah! Banyak alasan kamu. Kamu pasti sengaja kan? Mau bikin nama saya jelek kampung ini. Udah sana, mendingan kamu pergi dari sini. Bikin darah tinggi saya naik aja. Pergi! Assalamualaikum. Aduh Mas, gimana dong Mas? Makin gak ada aja warga yang mau datang buat beli emas kita, Mas. Mana ya? Sayang, apa kita ke dukun aja? Iya Mbak, jadi semenjak kejadian itu nggak ada lagi warga yang percaya sama kita. Iya, betul Mbak. Maka dari itu kita mau bikin warga tuh percaya lagi sama kita. Bisa bantu Mbak? Kamu bisa pakai pesugihan dengan cara mengorbankan satu jiwa yang energinya akan diserap oleh jin pesugihan kalian.
Ini adalah media pesugihannya. Simpan di kamar orang yang akan kamu korbankan. Dan energi orang itu akan terserap. Seiring dengan energi orang yang akan kamu tumbalkan itu makin melemah. Maka batu emas keramat ini akan makin bersinar. Dan tuahnya juga semakin kuat. Lalu setelah purnama berlalu, tumbal itu akan mati. Ambillah. Untung aja Yanti belum pulang kerja. Aduh. Mbak, ngapain Mbak di kamar aku? Ini tadi aku kamar kamu mau ngecek kamu tuh udah pulang kerja apa belum. Aku minta tolong sama kamu beliin aku sate dong. Aku lapar banget deh. Aku baru pulang kerja Mbak, capek banget. Kenapa Mbak tadi nggak telepon aku aja? Aku maunya sekarang. Nih, udah sekarang kamu beliin sana sate ini uangnya. Sana jalan. Ya udah Mbak, aku beliin dulu. Untung aja gak ketahuan. Mati lampu. Gak biasanya mati lampu kayak gini. Apa itu? Iya, sebentar ya Mas. Kita masih siap-siap dulu. Iya, satu-satu ya. Sebentar, tapi kita lagi siapin. Iya, soalnya kita baru banget buka. Oke, iya kita semua kita layanin kok. Mau Mas yang berapa? Aku yang 50 gram aja. 50, oke. Aku yang 25 Pak, 50. 25 Iya, ya. Aku berapa? Aku 25. Uangnya Oke. tolong siapin ya. Oke. Oke, ini 50-nya juga tadi. Ini uangnya? Ini pas ya, 50 ya. Oke. Bisa 25 ya, saya Pak. Ya. 25 gram. Terima kasih ya. Oke, ini 50 ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Wah. Mas, beneran banyak yang datang, Mas. Makanya sayang, ternyata efek pesugihannya cepet juga ya. Iya, gue gak nyangka bisa serame ini. Nih sayang, simpan dulu ya. Yanti, kamu kelihatannya pucet banget. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok Kak, cuma kecapean aja. Beneran nggak apa-apa? Kenapa kamu nggak izin untuk istirahat aja dulu? Gak usah Kak, aku masih bisa kok.
Ya Allah, Yanti tuh kan ada. Kamu duduk dulu aja deh. Ayo sini. Iya deh. Sini. Bentar ya, duduk dulu. Kamu ayo ya. Sini. Ya Allah. Sebentar ya, aku ambilin kamu teh hangat dulu. Supaya kamu lebih baik. Sebentar ya. Ya ampun. Yanti, tangan kamu dingin banget loh. Kamu beneran gak apa-apa? Muka kamu juga pucat. Aku nggak apa-apa, Kak. Kerjaan itu emang penting. Tapi kesehatan kamu jauh lebih penting, Yanti. Padahal nggak apa-apa kalau kamu mau izin untuk istirahat. Ya ampun. Lu mau tahu nggak? Warga lagi pada rame ngantri beli emas di rumahnya si Nadine. Iya bener, sampai antriannya panjang banget gitu. Kesana yuk. Ayo kita kesana yuk. Lu denger kagak? Apa bener yang dia kata tuh? Bagaimana kalau kita nyicil emas lagi aja di tempatnya Nadine, kita lanjutin lagi? Sebenarnya sih saya masih ragu, cuman kepo juga sih. Apa kita lihat aja ntar di sana dah. Aduh, bener pisan Yen, apa kata kamunya? Kita teh mending lanjutin aja nyicilnya. Takutnya teh nanti kalau nggak dilanjutin yang ada uang yang udah masuk teh malah hangus. Tuh. Belum madang. Assalamualaikum ibu-ibu dan Waalaikumsalam Babang Malik. maaf tadi saya dengar mau ke toko emas yang Mbak Nadine ya. Iya. Ibu-ibu nggak takut kalau uang kalian bakal kenapa-napa? Mereka kan bukan usaha resmi atau ya pokoknya masih harus dipertanyakan lah. Saran saya kalau emang kita punya uang lebih, kita bisa pakai buat hal yang lebih baik atau seenggaknya kita tabung. Ya eleh, Babang Malik gua yang paling ganteng kayak Kang Sekoteng yang belum mateng. Nih dengerin lo baik-baik. Yang namanya investasi itu kagak ada ruginya. Nih kalau lu kagak ngikutin kita, ntar lu telat. Orang-orang udah dapet untung segunung, lu masih ngelebas. Hari gini udah kagak usah mikirin kagak-kagak dah. Gila. Asli, Lik. Ya, orang-orang sekarang tuh pada zamannya investasi. Apalagi emas ya kan, harganya makin tahun makin naik, Lik. Bener pisan eta tehnya. Mendingan sekarang teh kita langsung datengin aja langsungnya. Cari tahu dulu kebenarannya. Iya bener. Ya udah kita kesana sekarang ya. Jangan sampai lu nyesel. Asli, Lik. Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diminum dulu teh kamu. Yanti, ini kamu minum dulu ya. Makasih, Kak. Kamu udah gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Makasih ya, Kak. Aku tinggal dulu ya kalau gitu. Aku mau ketemu sama Nadine dulu. Mau beli emas. Uang aku udah kekumpul soalnya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yan, kalau aku boleh tahu sebenarnya ada apa sih? Aku nggak apa-apa, Kak. Nanti kamu nggak usah bohong dari aku. Kemarin aku lihat tangan kamu memar. Barusan kamu hampir pingsan loh. Sebenarnya ada apa? Aku nggak akan ceritain masalah kamu ini ke siapa. Semalam kayak ada yang aneh, Kak. Aneh gimana? Aku belum pernah ngerasain hal itu sebelumnya. Kayak ada seseorang atau sesuatu yang ganggu aku di kamar. Tapi aku nggak tahu itu apa, Kak. Aku cuma ngelihat bayangan hitam. Tapi setelah itu badan aku sakit semua, Kak. Iya. Masih ada? Masih ada, masih. Bener nih. Mas Dani. Wah. Mas Dani mau nambah emas lagi? Bisa. Gue mau ngambil yang 5 gram, tapi pakai metode yang kayak kemarin. Ya boleh dong, boleh banget. Yang mana emasnya? Boleh deh, yang 5 gram ya, yang penting aman. Nambah 5 gram lagi ya. Masih nanya aman aja, pasti aman dong. Iya. Kan udah pasti. Yen,
Sabener nama ibu teh aya duit, tapi ibu titipin sama saudara buat eta diputerin usaha gitu. Apa menurut Yayan teh ibu teh beli emas deui gitu? Pas banget entu Put. Lu beli emasnya di mari aja. Lu minta diskon sama dia. Pasti bakalan cuan. Ya udah di sini aja. Nanti uangnya bisa bertambah lebih banyak lagi. Betul. Daripada mikir usaha, susah-susah repot-repot memikir usaha. Bener banget itu. Akhirnya itu. Mau yang mana? Nama 5 gram deui we. 5, oke. Ya, ada apa-apa? Mbak Nadine, saya nggak bawa uang sama sekali, tapi di rumah saya ada motor. Bisa ditukar sama emas nggak? Nanti motornya Bapak bawa aja surat sama STNK-nya ditukar dengan emas ya. Bisa, yang penting surat-suratnya lengkap. PKB dan lain-lain. Buset. Hebat Yun, Bang, gue mau gadein BPKB mobil gue, ya? Bisa kan? Iya bang, kalau saya mau gade sertifikat anak nih. Saya rumah bang, sertifikat nih. Sama Bang, kita juga nih. Kemana? Tumen-tumenan lo, semua mau gade aset lo ke gua. Hah? Ada apa nih? Hah? butuh bang. Iya, butuh duit. Oh butuh, tapi gini. Kalau lu gade di gua, ini agak-agak gede nih bunganya nih. Sanggup kalian semua? Hah? Nggak apa-apa bang, aman itu mah. Aman ya? Iya, yang penting gua butuh cash sekarang juga. Oh, bisa diatur. Iya. Tuh, semua juga. Nih. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ini kenapa pada gadein aset? Ini Ri, kita semua mau beli emas di tempatnya si Ferdi. Iya kan? Iya, benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan nggak seharusnya kalian sampai gadein aset kayak gini. Kalian jangan sampai gelap mata ya. Emas tuh kan bukan kebutuhan urgent. Nanti aja belinya kalau udah ada rezeki lebih ya. Ri, kalau beli nanti harganya naik. Nah, mumpung sekarang lagi harga murah, gue beli sekarang, gue butuh sekarang nih, Ri. Iya bang, betul itu. Tapi sayang bapak-bapak, ibu-ibu, dan ini Udah tenang aja lo, aman. Ya. Lu boleh nih, ngingetin mereka. Tapi ini usaha gua, lu jangan boleh ganggu. Ya. Mendingan lu pergi. Mereka juga percuma, nggak bakal dengerin omongan lo. Sorry nih, usaha gua. Wah, jadi tenang. Bisa diatur sama gua. Sini dulu. Ganggu aja lu. Oh, tenang. Pokoknya bunganya ya agak-agak gede nih. Gak apa-apa bang. Prosesnya cepet dah. Oh, bisa diatur. Mas, lihat Mas. Uang kita banyak banget, Mas. Iya sayang, banyak banget duit kita. Mas, hari ini aku mau belanja sama makan enak lagi. Boleh. Ya udah, ayo cepetan kita beres-beres tokonya. Ya, kita beres-beres ya. Pokoknya kamu bebas mau beli makan apa aja terserah. Iya, pokoknya aku mau makan enak. Boleh sayang. Aduh, kalau kayak gini aku jadi makin cinta deh sama kamu. Bisa aja dong. Ayo, tutup yuk. Ayo. Aku sambil lihat-lihat ya, kita makan di... Oke. Mas, ini kayaknya enak deh, coba lihat. Kenapa, Mas? Aduh sayang, tangan aku kejepit. Kok bisa sih, Mas? Kamu sih gara-gara sakit banget lagi. Kamu bisa-bisa nyalain aku, kamunya aja yang nggak fokus. Nggak Ayo, fokus coba lihat. gimana? Orang kamu nggak lihat-lihat, sayang sakit lagi. Yaudah, ayo kita obatin deh. Mai, ya ampun, kamu beli emas banyak banget, Mai. Iya, ini tadinya aku cuma mau beli satu aja. Cuman tiba-tiba aku kepikiran aku mau gadain sertifikat kakek aku gitu. Jadi kakek aku punya tanah kebun. So, aku gadain aja deh. Jadi sekalian aku beli ini. Akhirnya kesampean juga. Senengnya. apa nggak berlebihan kalau kamu beli emas banyak itu? Ya enggak kok, ini kan nanti buat investasi. Jadi kalau misalnya harga lagi melonjak, ya aku jual deh. Tapi ngelihat kamu kayak gini jadi bikin aku khawatir, Mai. Atau kamu cuman FOMO gara-gara semua warga di sini ikut investasi emas? Ya, Mai. Bener yang dibilang sama Ai ini. Apa yang berlebihan tuh nggak baik. Duh, kalian ini apa-apaan sih? Gak bisa apa ngelihat temennya seneng dikit. Udah deh, capek ngomong sama orang sirik. Mai, bukan kayak gitu maksudnya.
Kok akhir-akhir ini aku ngerasa gampang lemes dan keliengan ya? Kok aku ngerasa kayak ada yang lewat ya di belakang aku? Berisik banget, kenapa? Mbak tadi aku lihat penampakan serem banget, Mbak. Penampakan? Apaan sih? Kamu salah lihat kali. Udah mending kamu masuk kamar aja, Ki. Daripada kerjaan kamu nggak beres kayak gini. Udah, sana masuk. Sayang, kayak si Yanti udah mulai diganggu sama jin pesugihan itu deh. Ya kayaknya sih. Tapi biarin aja lah, Mas. Udah digangguin kek, mau diapain kek. Yang penting emas aku tuh sekarang laku, Mas. Iya. Tumben banget ibu-ibu ngajakin Aini ketemuan. Ada apa, Bu? Anu, Ai. Ngomong aja tuh, Yen, tong era-era. Iya. Kita nganu, Ai. Apa? Iya, kita ngomong aja ya. Kita mau pinjem duit, bisa? Rek minjem duit? Untuk apa kalau Aini boleh tahu? Keluarga Bu Yayan ada yang sakit. Ini yang mau minjem duit? Bu Yayan atau Bu Iput? Aini, sebenarnya namanya kita teh ayah keluarga anu sakit gitunya. Amit-amit ya Bang Orok gitunya. Terus yang mau pinjem duit teh Iput sama Yayan gitu berdua. Oh, untuk apa? Sebenarnya kita mau beli emas di tempatnya si Ferdi buat investasi begono. Mumpung lagi ada diskon. Kan kesempatan kagak datang 2 kali, Ai. Benar pisan atuh, Ai. Kamu teh tenang wae. Kita teh pasti balikin duit kamu gitunya secepatnya. Kagak pakai lama. Maaf sebelumnya Bu Yayan, Bu Iput. Tapi kalau untuk beli emas, Aini belum bisa pinjemin uangnya karena kan itu bukan hal yang mendesak ya. Dan menurut Aini lebih baik jangan investasi ke Mas Pedri. Ya eleh, Aini, lu udahnya kagak ngasih pinjem, pakai segala nasehatin. Ih, kagak enak banget didengar sama kuping gua, cuma bikin bala. Jadi kebanyakan torek, tau gak? Ayo kita cari tempat pinjaman tempat lain aja, Nyak. Ya udah tuh, ayo. Bye. Ini emasnya, ini sertifikatnya. Siap, Pak. Makasih. Bu Yayan, Bu Iput. Mau apa? Mau beli emas lagi? Iput mah kesini teh mau nganter ya, Yen. Jadi begini ceritanya. Saudara gue pan nitip duit tuh sama gue. Dia lagi cari emas. Gue kepikiran tuh buat nyari emas di mari. Begono. Tapi lu bisa kurangin harganya kagak? Sebab gue mau ambil untung tuh dari saudara gue. Bisa Bisa dong Bu Yayan. Apa sih yang nggak bisa? Saya ini kan pengusaha. Jadi saya ngerti tuh Bu Yayan kepinginannya apa. Ya anggap aja lah Bu Yayan itu reseller kami. Betul. Kalau gitu gue ambil yang 5 gram. Ya. Orang-orang kenapa jadi terobsesi banget beli emas di sini ya? Apa lu kate? Emasnya palsu? Ih kagak mungkin lah. Barusan gue jual emasnya, mumpung lagi naik. Tapi dibilang palsu di toko langganan gue. Gue nggak mau tahu, balikin duit gue, Yen. Kok bisa palsu sih? Aduh, mak dikipin nih orang ini mesti disamperin nih kalau kayak gini. Ya ampun, enak banget ya deh. Tadi kamu aku liatin kerjaannya cuma males-malesan doang. Cuma tidur-tiduran terus dia tadi Mbak lihat. Aku gak males-malesan, Mbak. Badanku gak enak banget. Malahan hari ini aja aku gak masuk kerja. Bagus deh kalau kayak gitu. Karena kamu gak masuk kerja, mendingan kamu bersihin semua ruangan yang ada di rumah ini. Udah sana cepetan. Ya ampun, Mbak. Aku kan udah bilang aku gak enak badan. Yaudah deh. Mendingan kamu masuk kamar aja. Tambah kesel tuh ngeliat muka kamu. Udah sana, kamar. Ferdi!
rame-rame? Apa ya rame-rame kayak gini? Kita semua datang kemari. Apa? Sabar. Kita semua datang ke sini mau minta pertanggungjawaban lu. Pertanggungjawaban? Nih, lu tau kagak? Saudara gua kate nih emas yang lu jual palsu. Tanggung jawab lu. Gua balikin emasnya. Lu balikin duit gua. Sekalian sisa emas gua lu buyback deh. Wah bener-bener ya, lu kebangetan udah nipu. Ini beneran emasnya palsu. Pokoknya gua nggak mau tahu. Lu baik punya kita juga. Nih, saya balikin. Ganti semua nih. Iya oke. Ntar dulu Bu semuanya ya tenang dulu ya jangan marah-marah. Ya kita pasti tanggung jawab kalau emang ada kesalahan di kita. Ya udah. Tapi jangan berantem gak usah ribut-ribut ya. Bagaimana gua kagak ribut orang jelas-jelas emasnya palsu. Ya udah oke, sabar semuanya. Sekarang mana emasnya? Biar kita hitung. Ya oke. Bentar ya saya hitung dulu sama istri saya. Mas, ini kayak gimana? Uang kita bisa habis dong buat bayarin mereka semua, Mas. Masalahnya kita ke dukun itu minta pesugihan cuma untuk penglaris. Tapi kan emasnya tetap aja palsu. Ya, terus gimana, Mas? Mereka tuh nggak akan pergi kalau uangnya nggak kita kasih. Ya udah gini. Sementara mau nggak mau kita bayar aja dulu. Supaya kita tenang dulu, aman dulu ya. Nanti kita pesugihan lagi, kita minta pesugihan. Aduh, bagaimana sih? Lama banget lu rembukannya. Sabar, iya. Ya udah oke. Kita catat dulu, ntar kita jumlahin ya. Yanti udah kamu bawa ke klinik belum, Nat? Udah aku ajak dia ke klinik, Ayah, tapi dia nggak mau. Ya Allah. Pokoknya gimana pun caranya kamu harus tetap bujuk dia, Nat. Aku takut sakitnya tuh semakin parah. Ya udah coba nanti aku ajak lagi dia ke klinik ya. Kenapa hawa di kamar ini tiba-tiba jadi nggak enak ya? Ya udah deh kalau gitu. Vision aku, kenapa Nadine jadi kayak gitu? Ada apa ya ini sebenarnya? Ini, kamu kenapa? Enggak aku nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Jangan lupa Yanti langsung kamu bawa ke dokter untuk diperiksa. Makasih, Ayah. Semoga cepat sembuh deh semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngerasa sakitnya Yanti tuh aneh. Apalagi pas aku masuk ke dalam kamarnya. Aku ngerasa kayak ada hawa yang aneh. Ada ini kebiasaan deh kamu deh. Apa-apa kamu curigain. Firasat-firasat kamu yang kayak gitu tuh. Yang selalu ngeganggu aku, tau nggak? Kamu tuh kebanyakan nonton film deh. Film-film yang horor, film-film yang kayak gitu. Tapi aku percaya ini sih, Mai. Biasanya ini kalau punya firasat kayak gini selalu benar. Ferdi! Nadine! Keluar lo! Ferdi! Gua kesini mau ngambil ginjal lo. Kalau sekarang lo nggak bisa bayar utang. Pak, tolong kasih kami waktu sehari aja, Pak, buat kami melunasi utang kami. Ya, Bang, saya mohon maaf sebelumnya. Saya belum ada uangnya untuk bayar semuanya full. Tapi nanti saya bayar sebagian dulu, ya. Oke kalau gitu. Tapi besok kalau lu nggak bisa bayar utang, gua akan ngerobek perut lu berdua
gue ambil ginjal lu dan gue jual sebagai pengganti hutang lu berdua. Ingat itu. Cabut. Mas, nggak ada cara lain. Satu-satunya cara buat kita menghindar dari para debt collector itu, kita harus membunuh mereka, Mas. Iya, kamu benar, sayang. Oke, aku bakal lakuin itu. Yanti nelpon. Halo, Yanti. Halo Kak ini tolong Kak. Aku barusan denger Mbak Nadi sama Mas Ferdi menyalakai dua debt collector yang nagih utang ke mereka Kak. Kak ini bisa bantu nggak Kak? Iya, Yanti kamu tenang dulu. Aku pasti bakal bantu kamu. Sekarang aku sama Malik bakal cari tahu kemana Ferdi sama Nadine pergi, ya? Makasih ya Kak. Kak ini hati-hati ya Kak. Iya, Kenapa, kita harus cari Ferdi sama Nadine sekarang. Mai, kita pergi dulu ya. Nanti aku jelasin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Astagfirullahalazim. Ruangan apa ini? Aku harus kasih tahu Kak ini. Ngapain kamu kesini? Ancam kamu ya? Sini ikut aku. Sini. Lepas Mbak. Sini. Lepas Mbak. Mbak. Biar gimana pun juga, pokoknya kita harus dapat uang itu. Ah, itu dia tuh. Bangun, bangun lu! Bangun! Bayar utang lu! Kalau nggak, mobil lu ya gue sita lu! Itu mobil kalau disita bang, gimana gue nyari duitnya bang buat bayar utang abang? Udah amat, itu bukan urusan gue. Bang, tolong bang, jangan bang. Bang, ya Allah bang, ampun bang. Tolong kasih gue kesempatan ya bang ya. Hari ini gue bayarin bang. Abis gue jual tabungan emas gue. Ya, tolong bang. Atau abang mau pegang satu emas gue? Enggak ada. Bayar utang itu pakai duit ya. Kalau nggak, mobil lu ya. Gue sita. Mau lu? Bang. Dan, gak apa-apa. Gak apa-apa, Ri. Bang, jangan main kekerasan di sini. Dani kan udah bilang dia bakal bayar. Kasih kesempatan lah. Lagi gitu. Oke, nanti gue balik lagi ya. Kalau lu sampai mangkir, ya, gue habisin lu. Ya Allah. Apa, Den? Gak apa-apa, Ri. Makasih ya, Ri ya. Untung aja palat gue gak kena batu tuh. Ya Allah. Aduh, mudah-mudahan hari ini gue jual emasnya kagak apes kayak Buya ya nih. Tiba-tiba palsu aja tuh emasnya. Dan, Mas yang kamu beli jual lagi aja ke Mbak Nadine. Dani, tolong! Kayak ada yang manggil gue deh. Panggil apaan? Sayang, Dani. Itu efek habis kebentur batu, Dan. Iya kan? Begitu. Astagfirullahaladzim. Malik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini bukannya debt collector yang nagih Ferdi sama Nadine? Sayang, aku udah ngabisin 2 tukang tagih itu. Untung aja mereka kayak perangkap. Jadi sekali aku tabrak tadi, dua-duanya langsung ke kapar. Terus gimana? Mereka langsung mati nggak? Aku nggak tahu sih. Aku nggak sempet ngecek, soalnya tadi udah ada warga yang lihat. Takutnya malah nggak aman buat aku, ya kan? Ya udahlah. Tapi semoga aja mereka cepat mati. Mudah-mudahan aja. Dan sepenggak ini juga satu. Untung aja tadi itu aku cepat nangkep dia, Mas. Sebelum dia ngebocorin rahasia kita sama warga. Iya, untung lah. Tapi sayang, kita mesti mikirin solusi. Ini soalnya warga udah mulai rame-rame mau jual lagi emas ke kita. Kalau sampai mereka jual emas ke kita, bisa-bisa kita rugi. Ya udah kalau gitu kita produksi aja emas palsu sebanyak mungkin, Mas. Terus kita jual ke warga dengan harga obral, lalu kita kabur dari kampung ini. Kamu yakin mau kabur secepat itu? Yakin
yakin lah mas. Kalau kita nggak kabur dari sini, terus Yanti keburu sadar dan dia bocorin rahasia kita sama warga gimana? Jadi mending kita ngilang aja cepetan dari kampung ini. Iya sih, iya. Ya lagian juga kan kita nggak bisa bunuh Yanti. Jiwanya Yanti itu cuman boleh buat jin pesugihan. Kamu benar juga. Ada aku tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lik. Gimana korban tabrak lari yang kalian bawa ke rumah sakit? Dua-duanya nggak selamat, Ri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, ini saking aku panik ya tadi aku nggak ngeh kalau Yanti ngechat sebanyak ini. Ya Allah, kalian harus lihat. Nih, aku dapat kiriman foto sama video dari Yanti. Katanya ini semua punya Ferdi sama Nadine. Dan ini semua alat-alat buat bikin replika emas. Kita harus peringatin mereka semua. Iya, tapi kita tetap harus punya bukti yang valid, Mai. Kita nggak bisa asal nuduh. Kita harus buktiin kalau emas itu emang emas palsu. Kamu masih punya emas yang dibeli sama Ferdi nggak? Ada. Aku boleh pinjam dulu nggak sebentar? Aku mau cek langsung dan aku mau compare sama emas logam mulia asli. Kita harus cek punya warga lain juga, Ai. Jangan-jangan punya mereka palsu juga. Iya, aku setuju. Ya udah, nanti aku sama Maya yang bantu cari pinjaman emas itu ya. Kalau gitu kita pamit dulu ya, mau ngecek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sekarang waktunya kita bikin emas palsu supaya kita bisa cepat kaya. Aku udah gak sabar banget mas. Untung aja aku udah nelfon supplier. Dan dia bisa nyiapin semua barang-barang banyak ini. Karena ini kan pertama kali aku beli dalam partai banyak kan. Dan kita harus sesuai dengan kesepakatan awal mas. Pokoknya kita harus jual emas ini dengan harga obral besar-besaran supaya warga beli emas kita dengan banyak. Tapi ingat, kita harus prepare. Kita harus siap-siapin barang, karena nanti kita harus kabur. Iya mas. Ntar dulu. Terus si adek kamu si Yanti gimana? Lah udahlah biarin aja mas. Toh dia juga udah jadi tumbalnya jin pesugihan kan mas. Terserah lah itu jin mau diapain, pokoknya aku udah gak peduli sama adik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya hasilnya? Itu emas aku emas asli kan? Sayangnya setelah dicek dan dibandingkan sama toko emas resmi, emas tokonya Ferdi semuanya palsu. Gimana dong ya itu emas aku, tabungan aku, sertifikat kakek aku, semuanya. Tenang ya, Mai. Pasti ada jalan keluarnya kok. Tuhnya beneran palsu atuh. Jadi piling lama ibu teh itu salah eta mah. Kata juga apa? Untung aja tadi tuh abis gue berantem sama saudara gue samperin tuh. Gue suruh buyback lagi tuh emas-emas gue. Hah, akhirnya udah dibayarin lagi sama dia. Ini nggak bisa dibiarin nih. Kita harus labrak mereka nih. Abis itu baru kita bisa laporin mereka ke polisi. Ayo, orang labrak. Ayo, Ayo. Kita mulai ya. Mas gimana ini mas? Itu ada warga. Sayang, aku juga takut. Aku juga nggak mau ketangkap. Sama kayak kamu. Cuman sekarang mau kayak gimana? Kita hilangin alat bukti juga udah nggak bisa. Waktu udah mepet banget. Satu-satunya jalan kita cuman kabur. Kita tahu ya, lu ada di dalam.
tanggung jawab udah nipu kita. Keluar. Apa kita dobrak aja kali ya? Mas, udah deh, ayo kita pergi aja dari sini. Cepetan kita kabur aja, Mas. Iya. Lepasin, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu suara ledakan. Nadine, Sir, aduh. Ferdi, itu dia tuh. Itu Ferdi tuh. Kejar! Kabur, kejar! Bu Yayan, Bu Ipet tolong bantu cari sesuatu untuk padamin api. Kita cari air! Kira kalian semua tunggu di sini, biar aku yang masuk. Kalau badanku terasa panas dan dingin dalam satu waktu. Kamu! Aduh, jangan saya! Tolong! Kebakaran, ya Allah! Astagfirullahaladzim. Oi, Ferdi! Oi, penonton lo! Jangan lari lo! Ferdi! Oi! Mana dia tuh? Oi! Ferdi! Lari! Oi! Oi! Ferdi! Ferdi! Oi! Ya Allah, kemana tuh larinya tuh? Mas Ferdi! Ferdi! Oh, untung aja pada nggak ngeliat gue. Gue udah aman belum ya? Dia udah pada jauh sih. Kau sudah membuat rumahku hancur. Kau harus mati. Kau harus mati. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jin, pergi! Ya, pergi! Pergi! Ri, saya kayak denger ada suara. Dari sana tuh, Ri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Fer. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
terbangun lagi nih. Bapak, ibu-ibu, tenang ya. Lebih baik sekarang kita doain sama-sama. Iya, doain biar cepet udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mayat nasare deyan. Ini Maya, kalau kata gue nih pik acap nih. Sebab mereka berdua kebanyakan makan duit haram. Jadi aja begini nih mayatnya nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, maafkan Mbak Nadine dan Mas Ferdi ya. Saya mohon tolong bantu mereka untuk pulang untuk terakhir kalinya. Mbak, kita pasti bakal bantu proses pemakamannya kok. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan sebaiknya juga kita membukakan pintu maaf seluas-luasnya. Udah gue maafin, gue ikhlasin, gue ridoin dah. Sarwa ikut ke sok we mas-mas teh bawa we. Kita juga udah maafin kok. Iya bener. Kita udah maafin kok.